peduli Rohingya, save Rohingya. Sebenarnya gue menjadi masyarakat Indonesia miris dengan kejadian ini. Saya iba, saya kasihan kepada etnis Rohingya. Mereka tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Karena kita yakin mereka punya tempat, mereka punya hak. Jadi hati-hatilah kaum Rohingya ini. Jangan pernah kalian berpikiran lama-lama di Indonesia, karena kalian akan menjadi tumbal pesugihan masyarakat Indonesia. Pulanglah ke negeri asalnya, jangan menambahkan beban Indonesia kita. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat selalu ya, bahagia selalu tentunya. Apapun kondisinya, kita harus utamakan bahagia, kenyamanan, dan jangan cuma cari aman. Gue mau sedikit banyak cerita tentang polemik yang ada di negara kita. Kondisi perekonomian, masalah dunia industri, buruh, pekerjaan, kebutuhan, keuangan, pemilu, dan tentunya yang baru-baru ini tentang datangnya Rohingya ke Aceh. Ini polemik baru ya, PR baru buat kita semuanya gitu. Pengungsi Rohingya yang katanya berkedok kemanusiaan dan kita harus peduli. Gimana ceritanya? Ada ujuk-ujuk orang Rohingya datang ke tempat kita, minta difasilitasin, minta dikasih lahan, dikasih uang jatah makan, makannya enak. Aduh, pusing dah. Kayak gini nih, hidup bener-bener banyak polemik ya, banyak hal yang harus kita lihat, harus kita jalani, dan harus kita pahami tentunya. Bicara masalah hidup, kadang kita kan kepinginnya yang enak-enak aja ya, masalah hidup ya kan. Tapi suatu hal yang enak itu identik dengan halal ataupun haram. Tapi hidup bukan tentang masalah enak, tapi hidup tentang tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang kita pilih, apa yang kita tentukan, apa yang kita ambil, apa yang kita jalani, apa yang kita perbuat. Hidup itu tentang tanggung jawab, ya nggak sih? Wah, bener-bener gue bingung, lama-lama bingung jadi masyarakat Indonesia, serius. Pertama, masalah dunia kerja, ya, pengangguran masih banyak. Oke ya, pengangguran masih banyak nih. Terus ketika udah selesai masalah pengangguran, ketika kita udah kerja pun masih ada masalah. Masalahnya apa? Tentang karir yang gak jelas. Orang yang benar-benar kerja sampai 9 tahun, statusnya masih jadi kontrak. Kontrak diperbaharui, 1 tahun diperpanjang lagi, 1 tahun diperpanjang lagi. Gajinya cuma UMR. Walaupun udah sampai 9 tahun bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Dari dulu kita diajarkan di sekolah, suruh belajar yang pinter agar jadi buruh. Ketika jadi buruh, tetap aja sengsara. Pastilah semuanya ngerasain nih. Banyak nih teman-teman yang kerja di dunia industri yang sistem karir nggak jelas. Kontraknya juga selalu menjadi kontrak tetap. Gajinya cuma UMR. Porsi kerjanya kayak
porsi kerjanya melebihi batas gitu. Ya, kalau kepingin sukses ya jangan jadi buruh, harus jadi pembisnis. Iya tahu, emang jadi pembisnis gampang? Iya kan? Gitu. Masih ada orang yang kelaparan kemarin, 4 bocah meninggal di Jakarta. Pasti problemnya karena ekonomi tentunya. Nah, ini masalah Rohingya. Kasian sebenarnya gua sama Rohingya. Serius. Empati, save Rohingya. Takut. Takutnya apa? Jadi korban pesugihan nanti di masyarakat kita. Jadiin tumbal pesugihan. Serius. Lebih baik kaum Rohingya dibalikin aja tuh ke negara asalnya. Rusuh. Serakah di sini, dikasih nasi, mintanya lebih banyak, katanya kurang banyak nasinya. Nyolot. Untung aja udah dikasih nasi bungkus. Masih nyolot. Siapa mereka? Itu tuh harus berdaulat, menjaga NKRI. Tolak Rohingya yang berkedok kemanusiaan katanya. UNCHR. Nih, para pegawai UNCHR nih yang masyarakat asli dari Indonesia yang jadi pegawai UNCHR. Sadar diri. Kalian harus tahu kondisi negara sendirinya gimana. Jangan mentang-mentang kalian kerja di UNCHR terus gelap. Sok-sokan bawa kemanusiaan. Kondisinya nggak bagus, nggak tepat. Masyarakat kita masih butuh bantuan. Ngapain kita mikirin etnis lain yang nggak ada tata keramanya, nggak ada rasa terima kasihnya. Kita udah terlalu banyak menanggung beban, banyak PR, kejadian MK kemarin gara-gara persyaratan cawapres. Rata-rata pekerja buruh, gaji UMR, harga rumah miliaran. Gimana coba? Nggak balance gitu. Dididik biar menjadi buruh, tapi ketika jadi buruh, tambah kusut perekonomiannya, digaji murah, jenjang karir nggak jelas. Mau gimana coba? Ya, gue harap sih pemerintah membuat keputusan yang lebih bagus, lebih bijak pro rakyat. Kita berjuang bareng-bareng ayo teman-teman. Mudah-mudahan Indonesia ke depan benar-benar merdeka, benar-benar sejahtera. Karena masih banyak PR di negara kita ini. Pengangguran jadi masalah, ketika kerja juga banyak masalah. Iya kan? Apalagi rumor yang Gen Z, milenial itu susah beli rumah. Iyalah, harga rumah nggak wajar. Pendapatan masih UMR. Harga rumah nggak dikontrol. Bohir-bohir yang punya banyak duit borong rumah. Bebas, miliki banyak rumah. Wasain, enak mereka mah. Kalau kita yang kerja pendapatan UMR, nggak usah cerita pendapatan UMR, pendapatan sebulan 20 juta aja nggak cukup buat beli rumah yang harganya 1,5 M, yang kayak ruko burung bentuknya. Gila, rumah kecil, mentang-mentang 2 lantai juga kayak ruko burung, harganya 1,5 M. Per meternya sampai per meter persegi sampai 25 juta. Apaan itu? Nggak ada kontrol. Oke lah, rata-rata pendapatan buruh di Indonesia kalau sampai 30 juta per bulan, balance gitu. Harga rumah segitu. Coba
Dunia semakin modern, teknologi semakin canggih. Sekarang ada AI, ChatGPT. Ya kalau yang bisa mengikuti dunia modern ini, kecanggihan ini, yang masih awam, kurang pengalaman, masih di titik cari kerjaan, kesana kemari belum dapat kerjaan, nggak ada skill, karena sekolahnya apa adanya, nggak ada ilmu yang mereka dapetin, coba mau gimana? Depresi adanya. Makanya banyak kan anak muda yang gantung diri, bunuh diri, mental health. Iya nggak sih? Makanya ya masalah bener-bener banyak kalau menurut gua mah. Dunia kerja, angka pengangguran, SDM, MK untuk cawapres, Rohingya. Jadi ayolah teman-teman, kita mandiri, kita belajar sendiri, nggak usah berharap sama pemerintah ataupun apa. Benar-benar kita berdikari, pertahankan NKRI. Gue yakin kalian bisa menjadi bangsa yang maju, pintar, tidak manja. Ketika kalian sukses, sikat mereka para mafia yang menghalangi langkah kita buat menjadi orang yang sejahtera. Tetap semangat, pantang menyerah, tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa berdikari, berdiri di tanah kelahiran sendiri. Dan kita bisa memusnahkan para mafia-mafia penghalang masa depan kita. Buat pemerintah, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah amanat mandat kalian sebagai orang yang dipercaya oleh kita semuanya. Kita berjuang bareng, belajar bareng untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia emas, untuk sejahtera, merdeka selamanya. Saya Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Bah Entertainment. Cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya. Terima kasih.